Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Salatullah wa salamuhu ala man jaa rahmatan lil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di acara Kolbun Salim Nasional Televisi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siapakah Bani Israel. Di tengah-tengah kita sudah hadir Gus Iqbal Fatoni LC. Nah, ini beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Beliau ini sangat berkompeten insya Allah ketika membicarakan tentang Israel, karena beliau sendiri lulusan Al-Azhar dan seringkali bersentuhan dengan budaya-budaya Israel dan orang-orang Israel tentunya. Dan untuk itu, supaya tidak berlarut-larut, mari kita buka diskusi kita pada sore hari ini dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita, melancarkan lidah kita, serta memberikan penerangan kepada kita untuk bisa memberikan informasi-informasi yang hak, informasi yang benar, sehingga dapat menambah wawasan keilmuan kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Iya, kenapa ya? Terima kasih ya Gus Iqbal. Ini tema kita sangat menarik ini, Gus Iqbal. Ya, apalagi di tengah-tengah terjadinya konflik antara Israel dan Palestina yang sampai hari ini sudah memakan waktu lebih dari 1 bulan ya Gus ya. Betul. Nah, dan tema-tema tentang keisraelan dan kepalestinaan ini menjadi sebuah tema yang sensitif, sangat sensitif dan menarik ya. Banyak diobrolkan di warung kopi. Di warung kopi, di warung-warung internet, di tempat-tempat game dan di tempat manapun juga. Bahkan konflik yang terjadi ini juga kemudian merembet kemana-mana ini. Betul. Nah, supaya kita tidak ikut terseret-seret dalam konflik antara Israel dan Palestina, topik kita pada hari ini adalah tentang siapakah Bani Israel, mungkin dari perspektif sejarah, dari perspektif tentang hakikat daripada Bani Israel itu sendiri. Kepada Gus Iqbal dipersilakan, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Amma ba'du. Terima kasih Kiai Irham. Saya manggilnya Kiai ini biasanya kalau ke beliau. Karena sudah saya anggap seperti guru saya sendiri, teman diskusi setiap hari, sering ketemu di Jalul Ansor. Jadi saya manggilnya Kiai ini. Okay. Terlalu berlebihan sebenarnya. Jenengan tadi juga berlebihan ya. Jadi kalau ngomong kepakaran sebenarnya beliau lebih pakar ya. Karena setiap hari sudah melanglang buana tentunya di dunia dakwah. Saya ini banyak belajar kepada beliau. Terima kasih Kiai atas kesempatannya pada hari ini. Jadi sebelum kita ke sana tadi menanggapi tentang isu-isu Israel dan Palestina, kita tentunya sekarang tidak fokus ke konflik situ ya. Betul. Karena satu memang sensitif dan nanti bisa merembet kemana-mana yang tidak esensial sebenarnya. Betul. Jadi kita akan bicara tentang siapakah Bani Israel. Di terakhir sebelum saya ke sini itu sampai pembicaraan tentang Israel itu ke orang-orang yang servis sanyo kemarin ya. Jadi saya ngobrol sama beliau itu sudah sampai tentang Israel juga. Ini itu nggak akan selesai itu karena sudah dinas dalam Al-Quran. Gitu kan. Saya, ini nasnya yang mana ini?
Nyampe situ aja Iya, ternyata. iya, Jadi iya. tidak sampai nasnya yang mana. Jadi begini Kiai. Kita mulai dialog kita tentang pengertian daripada Bani Israel Iya, itu iya. sendiri. Di secara genealogi, ya, Bani Israel di dalam Al-Quran itu, dalam menyebut Bani Israel itu setidaknya ada 3 nomenklatur. Ya. Iya, iya, iya. Kadang disebut Bani Israel, Iya. kadang disebut Yahud, Iya, iya. yang ketiga kadang disebut juga Ahlul Kitab. Ahlul Kitab. Jadi, Ya, betul. dalam menyebut Bani Israel, Ya. biasanya Al-Quran ini umumnya menunjukkan kepada keturunan-keturunan anak cucu daripada Nabiullah Yakub alaihissalam. Ya, karena terjadi 2 kata tadi ya, ada Iya. Bani dan Israel. Ada Bani dan Israel. ya. Jadi memang Nabi Yakub diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Israel, yang berarti Isra itu hamba, Il itu Tuhan. Di hamba Tuhan, hamba yang dipilih oleh Tuhan. Ya, ya, ya. Karena status seorang hamba, seorang manusia di hadapan Allah itu ketika sudah diberi gelar hamba itu sudah yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra, Ya, ya. ketika Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj itu kan Ya, disebutkan Subhanalladzi asra Asra. bi abdihi. Ya, ya, ya. Begitu pula dengan nabinya, kekasihnya Nabiullah Yakub disebut sebagai Israel, yaitu bahasa Ibrani. Yang Israel itu bahasa Ibrani? bahasa Bukan Ibrani. bahasa Arab ya, Gus ya? Bukan, kalau bahasa Arabnya Abdullah itu. Bahasa Abdullah ya. Bahasa Arabnya Abdullah. Kalau bahasa kita hamba Allah. Hamba Allah. Nah, tapi nanti jangan sampai diganti kalau ke masjid itu nyumbangnya jadi Israel. Hamba Iya, Allah saja sudah. Nanti iya, bisa betul. sensitif soalnya. Iya, Ini iya, kok iya. Israel? Iya, soalnya ini artinya hamba Allah gitu kan. Biasanya nggak mau riak Iya, kan. iya, iya. Hamba Allah. Jadi berarti ketika kita bicara tentang Nabi Yakub, berarti nanti bicara tentang Nabi Ishak. Nabi Ketika Ishak, bicara Nabi Ishak berarti Nabi bicara dengan Ibrahim. Nabi Ibrahim Iya. alaihissalam. terus dan Iya. seterusnya. Karena memang di dalam Al-Qur'an begitu. Iya, Innallaha hastofa Mhm. Adam wa Nuhau wa Ibrahima wa ala Imran alal alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Jadi saling semuanya itu para nabi itu saling berkelit-kelindan, kekeluargaan sebenarnya. sebenarnya. Jadi dalam Al-Qur'an tadi disebut Bani Israel itu menunjuk pada keturunan-keturunan daripada Nabiullah Yakub yang Iya, iya. ada pada sebelum Nabi Muhammad. Iya, iya, iya. Kemudian kadang disebut juga dengan Yahud. Iya, iya, iya. Nah, Al-Quran menyebut dengan Yahud ini biasanya umumnya menunjukkan terhadap celaan Mm-mm. kepada sifat-sifat dan juga karakteristik daripada Bani Israel yang nakal gitu. Iya, 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 iya. Gitu kan? Dalam Al-Quran itu kan wala tajidanna asyaddan nasi lil alamin lil ladzina amanu Yahud gitu, Yahud. Jadi akan kamu temukan nanti orang yang paling memusuhi, paling gigih memusuhi orang-orang yang beriman, orang Islam itu adalah orang Yahud. Jadi Al-Quran membahasakan ketika menyebut Yahud itu untuk celaan dan juga untuk menunjuk karakteristik bangsa Bani Israel yang agak nakal tadi. Ya nakal, bukan agak lagi. Berarti untuk Yahud sendiri ini sebenarnya adalah entitas ya Gus ya? Iya. Bukan sebuah agama berarti? Bukan sebuah agama sebenarnya. Karena kalau merujuk kembali ke nenek moyangnya, ada salah satu keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 12 anak ya, dari 4 istri ya. Dari yang istri pertama itu punya 6 anak. Ya ada Ruben itu kan, makanya namanya Ruben itu kan. Dia keturunan Nabi Yakub. Rachel itu istrinya, istrinya Nabi Yakub. Yang kedua. Dia yang pertama itu Lea atau Liah dalam bahasa Arab itu Liah. Yang kedua itu Rachel, itu istrinya yang ibunya Nabi Yusuf. Kemudian yang dari istri pertama ada 6 anak. Ada Sam'un, ada Zabalin atau siapa itu. Kemudian ada Yahuda. Ada Yahuda di situ. Akhirnya terkenal ya. Yahuda ini salah satunya nggak terkenal ada perangai yang kurang baik. Karena
kalau ngomongin bangsa Israel ini kayaknya Iya. menarik. Jadi sejak awal kemunculannya, sejak anak-anaknya Nabi Yakub ini sering bertengkar gitu kan. Iya, iya, iya. Kita pernah dengar konspirasi tentang Ya. mau Bagaimana menyingkirkan Nabi Yusuf itu kan. itu, ya. Karena apa ya, kasih sayangnya Iya, itu berlebihan lah mungkin iya, kepada iya. Nabi Yusuf, akhirnya Menurut mereka. menurut mereka Iya. akhirnya terus mau sudah dicemplungkan ke dalam Iya, iya. sumur itu. Yaitu anak-anaknya yang termasuk Yahuda dan lain sebagainya Iya, itu. iya. Kecuali yang baik itu katanya Benyamin. Benyamin. Itu jadi merujuk ke Yahuda kan, Iya. biasanya. Banyak sekali kalau kadang ada yang mengatakan Yahud itu dari kata hada, Yahudu, yang artinya bertaubat, karena mereka itu pernah setelah pembangkangan menyembah Iya. sapi itu kemudian bertaubat, Bertobat. akhirnya dinamakan Yahud, kaum Yahudi. Nah, Iya. di dalam Al-Quran disebut Yahud itu umumnya adalah tentang celaan tentang sifat-sifat keburukan mereka. Sifat tercela. Ya. Kemudian yang ketiga ada Ahlul Kitab. Alur kita. Nah ini Ahlul Kitab ini dikatakan laisu sawa gitu kan. Tidak semuanya itu sama. Ya, ya, ya. Di dalam Ahlul Kitab kalau disebutkan itu ada Nasrani, Ya. ada Yahudi. Ya. Dan Yahudi itu juga nggak semuanya buruk, Ya. ada yang baik. Hmm. Bahkan istrinya Nabi sendiri ada yang dari Yahudi, Ya. Sofiyah binti Huyai Ya. dan lain sebagainya. Ada Yahudi-Yahudi yang ketika datang kabar gembira tentang kedatangan Nabi, sami'na wa ata'na gitu ada. Betul. Cuma itu illa qalilan. Hilang. Kecuali sangat sedikit. Sangat sedikit. Kebanyakan rata-rata ya stigmanya itu ya penolakan, Iya. pembangkangan Iya. dan lain sebagainya itu. Karena emang karena emang karakter yang paling menonjol itu. Karakter pelayan menonjol Iya. itu. Kayak. Jadi kalau disebut ahli kitab ya itu tadi ada Iya, yang iya, baik, ada yang buruk. Iya. Ya emang sejarah Bani Israel memang sangat menarik ya Gus ya. Sangat Karena menarik. bagaimana tidak menarik bahwa di antara nabi-nabi Allah yang pernah diutus oleh Allah paling banyak itu ya kan dari kalangan Bani Israel. Dari kalangan Dan Bani Israel. itu sudah menjadi sebuah tradisi dari dulu ya. Tradisi dari dulu nabi-nabi itu dari Bani Israel. Makanya kemudian ada fadl tukum alal alamin. Kami jadikan kalian itu memiliki kelebihan di antara yang lain. Baik Gus, ini untuk segmen yang pertama kita sudahi dulu. Sangat menarik ini nanti tentunya ini perbincangan tentang Israel ini. Ya, kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Pemirsa Nasional Televisi dimanapun berada, baiklah untuk segmen yang kedua kita lanjutkan lagi. Tadi sangat menarik Gus. Iya. Bagaimana hari ini kita banyak mengetahui tentang hal-hal yang mungkin selama ini masih tersembunyi ya Gus ya. Sebagai satu contoh tadi tukang apa tadi? Tukang sanyo ya. Tukang servis sanyo saya juga heran. Sudah bicara nas Quran begitu Masya Allah. Ya luar biasa itu. Itu artinya kan bagaimana hari ini kita dihadapkan pada sebuah kondisi bahwa semua orang itu bicara apa saja gitu loh. Iya, betul. Bicara apa saja dengan tanpa dalam. Ini kan sesuatu yang ini sehingga akan menyebabkan ya kesalahan berpikir akhirnya menyebabkan kesalahan tindakan. Nah, ini yang harus kita hindari begitu guys ya. Ya lah kita kembali ke laptopnya Gus. Kita kembali ke topik bahwa tadi jadi Bani Israel itu ternyata dari Nabiullah siapa tadi Nabiullah Yakub, sementara Nabi Yakub itu adalah putra Nabi Ishak, terus kemudian putra Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim jangan lupa Gus punya putra satu lagi, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam yang kemudian dalam sejarahnya kemudian beliau ditempatkan di sebuah tanah yang gersang yang berada yang kita kenal hari ini sebagai Makkah Al-Mukarramah. Nah, bagaimana ini Gus interkorelasi antara
keempat nama besar ini, Gus. Ada Nabiullah Ibrahim, ada Nabi Ishak, ada Nabi Yakub, ada Nabi Ismail. Itu seperti apa itu, Gus? Kalau kita merujuk kembali secara genealogis, Iya, ya. sebenarnya juga mereka masih saudara. Iya, saudara ya. Itu tadi yang kita katakan di awal, dzurriyyatan ba'duha min ba'd tadi, bahwa Nabiullah Ismail itu adalah juga anak daripada Nabi Ibrahim dari istri yang berbeda. Istri yang berbeda. Istri yang berbeda. Jadi lama Nabi Ibrahim waktu itu tidak Berarti punya Nabi anak. Ibrahim poligami ya, Gus ya? Iya. Oh iya, poligami. Poligami. Istrinya itu 4 kan, Istrinya Nabi 4. Ibrahim. Jadi Nabi Ismail itu adalah anak dari Nabi Ibrahim dari istri yang kedua, yaitu Siti Hajar. Siti Hajar. Siti Hajar yang ketika Istrinya 4 ya, Gus ya? 4. Wah, ini baru kita nih, Gus. Iya. Banyak yang baru tahu. Selama ini kan kita banyak dikenal. Itu kan hanya 2 saja. Memang. Dewi Saroh dan Dewi Hajar. Kalau Dewi Saroh ini dari kalangan elit ya, dari kalangan bangsawan dan ya cantik, digambarkan cantik. Mohon maaf, gitu yang 4 tadi Nabi Yakub. Nabi Yakub. Ya, Nah, ya ini. Nabi Yakub. Makanya ini diperjelas nih, Gus. Makanya ini. Ya kan 2 ini. Ini enaknya sama Kiai begini. Enaknya sama Kiai begini. Iya, jadi kalau selama ini kita mendengar konflik Israel Palestina, Israel Arab, sampai dulu kemudian terjadi perjanjian Camp David, pertempuran 6 hari tahun 1947, kemudian lanjut tahun 67. Sebenarnya pertarungan perang saudara itu sebenarnya. Pertarungan perang saudara. Saudara. Cuma dari Bani Israel sendiri itu tidak mau mengakui bangsa Arab itu saudaranya. Iya. Ya, karena nggak mau mengakui ya, Gus? Iya, tidak mau mereka. Apalagi terkait agama, kemudian datang dari bangsa Arab. Karena menurut mereka keturunan yang terbaik itu adalah keturunan dari Nabi Ishak, Nabi Yakub, dari istri pertamanya Sayyidina Ibrahim. Karena Siti Sarah itu kan seorang wanita yang sangat terhormat, sangat baik. Jadi binti Am Khalil. Jadi anaknya pamannya. Jadi berarti, wanita terbaik lah. Berarti masih misanan sebenarnya. Masih misanan sebenarnya. Mereka tidak terima dengan anaknya dari istri yang kedua karena menurut mereka ya bukan dari bangsa kami istrinya. Mereka itu menyandarkannya pada wanita secara nasab, sehingga mereka memandangnya dari perspektif itu, maka tidak terima bangsa Arab gitu. Padahal jadi, yang persoalan nasab itu dari dulu berarti. Dari dulu. Persoalan nasab, terus pertengkaran antar saudara dari itu dulu. Sudah kuno. Dari dulu itu. Iya, Mas. Tapi kan pertengkaran mereka itu membuat peradaban yang sangat luar biasa. Iya. Berarti di balik pertengkaran ada hikmah ya, Gus? Ada hikmahnya. Pertengkaran melahirkan peradaban yang luar biasa. Iya. Betul. Ya, sangat luar biasa. Jadi kita pemirsa Nasional TV kita jadi lebih banyak tahu ini tentang hakikat daripada Bani Israel ini dengan karakter-karakter uniknya ya. Karakter uniknya. Hanya saja yang paling terkenal dari kalangan Bani Israel kan Nabi Musa, kemudian Nabi Isa ya. Nah, selebihnya ya terkenal, cuman tidak sering disebut. Iya, tidak sering disebut. Karena ya kebanyakan hampir 80% ya dari Bani Israel. Iya, betul. Banyak nabi-nabi yang kemudian dibunuh sendiri oleh kaumnya. Iya. Masya Allah. Bukan hanya yang 25 kita ketahui, nabi itu banyak sekali. Itu. Wah, ya, nabi biasa. Kan ada 24.000 ya. 124 ribu nabi dan rasul. Menurut literatur yang pernah saya baca, ada sekitar 300 yang dibunuh oleh di kalangan Bani Israel, bahkan ada yang mengatakan 400, ada yang mengatakan 600 padahal. Berarti Masya Allah, ini berarti bangsa yang sangat luar biasa. Iya. Sebelum itu Kiai, Bani Israel ini di dalam Al-Quran disebut ceritanya paling panjang. Iya. Jadi Bani Israel sejak awal surat Al-Baqarah setelah Nabi Adam langsung ya Bani Israil azkuru ni'mati allati wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum gitu kan. Itu ternyata kalau kita telisik secara qasas di dalam Al-Qur'an
itu kalau kita mempelajari Bani Israel ya, secara kafah ya, itu akan kita bisa melihat peradaban di dunia ini ternyata. Dan banyak sekali mengambil pelajaran daripada kisah-kisah Bani Israel. Makanya di dalam surat Yusuf itu dikatakan nahnu nakussu alaika ahsanal qasas. Ya kan? Jadi sebaik-baik kisah itu diceritakan di situ untuk apa? Untuk ibratun liulil albab. Jadi untuk mengambil pelajaran. Termasuk tadi kita jadi tahu ternyata pertengkaran itu sudah kuno gitu. Jadi nggak usah kaget kan? Nggak usah kaget, gitu, nggak usah kaget. Dan ya kalau bisa jangan bertengkar gitu. Jadi kita harus selalu mengambil ibroh di setiap kisah-kisah mereka. Sampai yang terjadi sekarang terjadi konflik-konflik itu ya kita supaya mengambil ibroh. Gitu. Iya betul. Ya sangat luar biasa Israel bahkan menjadi sebuah nama surah di dalam Al-Quran. Betul. Ada yang menyebutkan surah Al-Isra, ada yang mengatakan surah Bani Israel, dan itu berada di tengah-tengah lagi. Berada di tengah-tengah, jadi sangat menarik, sangat menarik sekali Bani Israel itu. Karena emang kalau saya melihat itu menariknya ini karena kakek moyangnya, kakeknya yaitu Mbah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena memang Nabi Ibrahim itu memiliki julukan yang spesial menurut Allah, untuk Allah, yaitu Khalilullah. Dan tidak ada Nabi yang punya julukan Khalilullah selain Nabi Ibrahim, itu tidak ada. Makanya di dalam Al-Quran itu bolak-balik diperingatkan Bani Israel itu dari pembangkangannya, dari hal-hal maksiat yang dilakukan, masih diberi tobat dan lain sebagainya, sampai ketika kedatangan Nabi Muhammad mereka tidak mengimaninya. Makanya di ayat pertama di dalam surat Al-Baqarah itu yang disebutkan adalah ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Sebelum an'amtu alaikum itu wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Apa itu di situ an'amtu itu? Ilingo Bani Israel awakmu tak kei nikmat akeh. Mau nenek moyangmu leluhurmu itu luar biasa. Gitu kan. Bahkan ayat itu mengingatkan bagaimana pembebasan Bani Israel dari Fir'aun. Dari Fir'aun itu termasuk kenikmatan yang luar biasa. Dari perbudakan sekian puluh ratus tahun kemudian dibebaskan. Itu makanya itu di ayat pertama menuturkan itu diingatkan terus sampai wa idznajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab itu kan. Jangan-jangan memang apa itu terjadinya karakter pembangkang ini karena memang tidak syukur nikmat kan Gus ya. Betul. Karena memang tidak syukur nikmat akhirnya terjadi pembangkangan luar biasa. Dan selalu menarik cerita-cerita dari Bani Israel. Karakter-karakternya ini ya. Kalau kita bicara tentang salah satu karakternya Bani Israel, Nabi itu kan mencerminkan kaumnya. Kalau kita lihat misalnya Nabi Musa itu kan pernah ingin melihat Allah. Jadi sifatnya itu materialistis. Gitu kan. Kata narallahu jahratan. Jadi nabinya sendiri tuh ingin melihat Rabbi hari ini, angdur ilaik gitu kan. Sampai kemudian ya umatnya juga begitu, aku tidak akan beriman kepada kamu gitu. Lanu laka hatta narawah jahratan begitu kan. Ini jadi luar biasa memang. Agak susah gitu. Makanya banyak disebutkan ini supaya Nabi Muhammad ini bisa nanti menghadapi Bani Israel Yahudi ini mencontoh dari nabi-nabi sebelumnya. Makanya disebutkan begitu banyak karena musuh yang paling kuat itu adalah Yahud dan sampai sekarang kita bisa melihatnya. Terus kalau kita flashback ke belakang Gus, Nabiullah Ibrahim itu kan berasal dari Babylon Gus. Betul. Di daerah Irak dulu. Bahkan di Al-Quran disebutkan bagaimana Nabiullah Ibrahim pada waktu itu berhadapan dengan Raja Namrud. Betul. Pada waktu itu ya. Nah, segmen ini akan kita bahas di pembicaranya akan kita bahas di segmen yang berikutnya Gus, setelah yang akan lewat berikut ini.
Pemirsa Nasional Televisi dimanapun berada, kita lanjutkan perbincangan kita yang semakin menarik ini. Bahwa tadi kita bahas bagaimana kesejarahan Nabi Ibrahim sebagai kakek moyang daripada Bani Israel, yang sebenarnya beliau itu sebenarnya bukan dari tanah Arab. Iya. Kan Irak kan bukan termasuk Arab tuh, Mas, sudah di luar daripada Arab, yaitu di daerah Babilonia. Bahkan di dalam Al-Quran kita mengenal kisah Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan Raja Namrud. Nah, setelah terjadi konflik dengan Raja Namrud, kemudian Nabiullah Ibrahim hijrah ke daerah Kan'an. Kan'an yang kita kenal hari ini sebagai Palestina. Dan seterusnya. Ini gimana nih Gus, proses-proses apa itu eksodus atau proses-proses apa itu penyebaran daripada Bani Israel ini Gus? Ya kalau kita menilik kembali, tadi flashback sebentar ya, ada satu yang belum, bahwa bangsa Israel disebut juga sebagai bangsa Ibrani, tapi itu sekarang tidak terlalu viral ya. Karena kalau kita ngomong bangsa Ibrani, maka bangsa Arab itu termasuk Ibrani. Dan mereka tidak mau mengakui bangsa Arab. Karena fakta sejarahnya adalah Nabi Ibrahim ini kenapa dikatakan Ibrani? Karena setelah berjibaku waktu itu di Babylon, tidak mau mengakui bangsa Arab ini sudah menjadi sebuah konsensus apa hanya sebagai klaim? Ini adalah klaim sepihak mereka. Nah, artinya ini sebuah konsensus mayoritas, apakah hanya sepihak yang saat ini memiliki sebuah otoritas atau bagaimana, Gus? Ini adalah klaim-klaim yang diakui sendiri oleh bangsa Yahudi ya. Dengan mengambil ini fadlatukum alal alamin tadi. Jadi memang yang kita katakan di awal tadi, mereka tidak mau mengakui selain keluarga mereka sendiri dari istri yang pertama tadi. Dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Yakub. Jadi dan itu pun mereka akhirnya kan terputus. Terputus ketika Nabi Ismail sudah di askantu min dzurriyyati gitu kan. Ghairi zar'in itu kan yang di Makkah Mukarramah ya sudah itu kemudian menjadi peradaban masing-masing bahwa sesungguhnya sebenarnya mereka punya saudara bangsa Arab dari satu leluhur kakek Nabi Ibrahim yang sama. Makanya kalau kita pakai bahasa Ibrani, bangsa Ibrani, ya orang Arab itu termasuk bangsa Ibrani karena Nabi Ibrahim itu menyeberang dari kata abaro itu kan. Jadi menyeberang dari sungai Furat atau Efrat itu dari Babylon ke Kan'an, kemudian ke Mesir, kemudian ke Syam, ke Mekah, kembali lagi ke Kan'an dan seperti itu secara eksodus awal Nabi Ibrahim. Sehingga bangsa Israel ini kemudian mengklaim juga setelah di Kan'an tadi adalah yang jenengan katakan sebagai tanah yang dijanjikan, kan? Sebagai tanah yang dijanjikan, padahal itu adalah untuk keluarga besar Nabi Ibrahim. Jadi sebenarnya janji itu untuk Nabi Ibrahim ya. Kalau kita baca di literatur dan juga di kitab-kitab tafsir. Sebenarnya adalah janji itu janji yang diucapkan Allah kepada Nabiullah Ibrahim untuk zuriyahnya, keluarganya di tanah yang suci. Nah, kalau kita mengatakan tanah suci, apakah hanya Israel? Makkah juga tanah suci. Tetapi kemudian para sejarawan mengkerucutkan ke Palestina. Oke, kalau kita katakan itu adalah tanah yang dijanjikan, yaitu untuk keluarganya Nabi Ibrahim yang bangsa Arab itu juga adalah keluarganya Nabi Ibrahim, tidak eksklusif untuk orang-orang Bani Israel apalagi Yahudi sekarang ini. Gitu. Berarti mengklaim-klaim itu masih debatable ya Gus ya? Debatable.
Sukanya orang Yahudi itu kan sukanya ngeklaim. Iya, ya. iya, dari itu. Itu kan di dalam Al-Qur'an banyak disebutkan Iya. itu. Walan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah gitu kan. Iya. Aku tidak akan tersentuh api neraka gitu. Iya. Kecuali Sebentar hari-harinya saja. yang sangat sedikit Sangat gitu kan. sedikit. Mereka bilang katanya dunia ini adalah berapa? 7.000, Iya. 70.000 atau 7.000 hari itu. Iya. Jadi setiap 70.000, jadi setiap 10.000 hanya satu hari gitu kan dihukumnya. Jadi cuma dihukum di neraka itu 7 hari aja mereka gitu kan. Jadi klaim-klaim sepihak itu memang Iya, banyak iya. sekali. Mereka Iya, iya. mengaku bahwa anak abna Allah, wahibah gitu kan. Iya, iya, iya. Ketika itu kan ketika perdebatan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Iya, 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 iya. ya diajak tuh malah, Nabi kamu, Muhammad kamu kok ngajak kamu nggak takut sama saya, ini anaknya Allah gitu ya. kan, dan kekasihnya Allah. Iya, Itu kan iya. Iya, karakternya betul, suka mengklaim sepihak betul. begitu. Iya, 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 iya. Jadi emang sakkarepe dhewe. Sakkarepe dhewe. Jadi ya Sakkarepe dhewe. sangat ya Iya, lucu ya, menjengkelkan ya. Wah, pokoknya kompleks itu. Iya. Cuman begini Gus, inni fadhaltukum alal alamin itu apa itu Gus? Inni fadhaltukum alal alamin adalah sebuah klaim yang menjadi bangsa unggul ya, di antara bangsa-bangsa di dunia. Nah, kemudian kalau kita komparasikan dengan ayat yang lain, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, ini bagaimana ini Gus sebenarnya Gus? Lagi-lagi itu salah satu klaim daripada Ya, ya. kaum Yahudi. Tapi terlegitimasi loh Gus. Makanya itu inni fadhaltukum alal alamin, itu yang dimaksud di dalam Al-Qur'an itu abaihim. Jadi adalah leluhur-leluhur mereka itu diutamakan, terutama dari segi bangsa, nasab dan lain sebagainya yang kita bicarakan tadi, apa namanya? Nabi-nabi atau mungkin dan gini, sebagainya. ya pada masanya lah. Pada masanya fi zamanihim. Fi zamanihim. Ketika datang Nabi Muhammad SAW dan mereka sebenarnya tahu tanda-tanda akan adanya Nabi, tahu bahwa di dalam Taurat itu di perjanjian lama atau perjanjian baru, orang-orang Nasrani juga tahu akan ada datangnya Nabi. Mereka itu taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dia menyembunyikan kebenaran dan sebenarnya mereka tahu karena apa? Bukan dari bangsa kami ternyata, yang keluar kok dari bangsa Arab begitu. Hanya kan? saja sampai hari ini tuh kampanye, sampai hari ini loh Gus. Iya. Kampanye ini fadhaltukum alal alam itu masih terus digaung-gaungkan, dan konyolnya lagi umat Islam itu banyak yang percaya ini. Iya. Sehingga memuja-muja bangsa Israel. Terus kemudian sampai kemudian dalam tingkat pemujaannya itu rela untuk merendahkan diri. Nah, ini kan sangat-sangat ironi itu bagi kita itu. Sangat naif dan ironis Sangat sekali. naif itu. Sebenarnya bahwa setelah kedatangan Nabi Muhammad itu adalah kita menjadi umat yang paling terbaik. Ya. Cuman di sini kan kuntum khairu ummatin ukhrijat. Di sini kan bicara sifat, Gus. Bicara sifat bahwa kalian akan menjadi sebuah umat yang terbaik jika kan begitu. Itu ada syarat di situ itu. Karena di situ membicarakan sifat, bukan membicarakan materialnya, tapi bicara sifatnya, jadi begitu. Yaitu karakternya supaya apa namanya khairu ummatin kan tadi ta'muruna bil ma'ruf. Nah itu berarti bicara tentang sifatnya. Betul. Jadi tentang karakteris ini berarti siapapun yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau hanya sekedar ya leha-leha duduk-duduk santai kalah sama yang Yahudi gitu. itu. Iya, betul itu Yahudi. Tapi realitas, Bos. Realitas hari ini dunia seolah-olah gitu. Iya. Dunia seolah dikuasai oleh Yahudi. Bahkan kita pun juga penikmat produk-produk Yahudi ya. Nyatanya seperti itu. Penikmat produk-produk Yahudi. Kita setiap hari itu bermain HP. Iya. Di sana ada aplikasi-aplikasi Facebook dan sebagainya. Bahwa Facebook itu foundernya adalah Mark Zuckerberg. Dia adalah seorang Yahudi tulen itu. Tapi menarik ya, hubungan antara umat Islam dan Yahudi itu apakah sebenarnya harus konfrontasi kan begitu pertanyaannya akhirnya. Ya tentu tidak gitu kan.
makanya di dalam Al-Qur'an tadi kan ada ahlul kitab. Di mana mereka itu laisus sawa, ada yang baik, ada yang buruk. Bahkan Allah sendiri di dalam Al-Qur'an pernah membela orang Yahudi yang baik itu tadi. Nah, ini yang harus kita kampanyekan, Gus. Supaya perdamaian dunia ini bisa terwujud dan sesuai dengan cita-cita. Bahwa tidak boleh kita mengeneralisir. Tidak boleh ketika ada kaul yang sifatnya kaul yang sifatnya kemudian ditaksis, tidak boleh. Nggak boleh ada kaul yang sifatnya khos kemudian diamkan juga tidak boleh. Karena di situ ada korinah-korinah. Ya, betul. Ada korinah-korinah dan masih ada ilah-ilahnya dan harus debatable itu semuanya. Nah, makanya sampai hari ini masih ada ulama-ulama yang menghalalkan sembelihan ahli kitab, masih banyak yang menghalalkan menikah dengan ahlul kitab. Makanya Islam itu mengajarkan kita memandang segala masalah itu secara objektif. Secara objektif dan komprehensif. Tidak parsial. Nah, ini. Ya kalau ada Yahudi yang baik, ya, kenapa tidak? Namanya juga manusia. Tapi memang ilah kolila. Ilah kolila itu di dalam Al-Qur'an sudah jelas tadi katanya Bapak sayangnya mereka itu minoritas. Makanya ketika minoritas tertutup oleh sebuah keadaan yang seperti ini. Makanya stigmanya Yahudi itu dari dulu selalu buruk. Sampai pada intinya pada titik kulminasinya duluan pembantaian besar-besaran oleh Hitler itu kan. Karena orang Yahudi itu buruk pokoknya. Buruk iya. Luar biasa. Bahkan bukan hanya di Jerman, Gus, di Italia juga diusir, di Austria, kemudian di Polandia. Ya di Eropa hampir secara menyeluruh. Kemudian akhirnya timbul gerakan saat ini disebut dengan Zionisme. Betul sekali. Nah, berbeda antara Israel, Yahudi dan Zionisme itu tidak sama. Betul. Israel kalau hari ini dikatakan sebagai sebuah nation state, sebagai sebuah negara. Yahudi ini adalah suku bangsa daripada Bani Israel. Zionisme ini ada sebuah gerakan, organisasi, organisasi politik, ekonomi. Nah, yang jadi masalah itu ini, sehingga mengkooptasi dan menganeksasi wilayah-wilayah yang tidak seharusnya mereka lakukan. Itu akibat dari klaim-klaim. Memang sejarah itu memang ini rumit sekali nih. Makanya sejarah itu berulang. Makanya kalau kita menengok ke belakang itu sebagai spion. Makanya sejarah akan berulang. Nah, hingga kemudian tadi kita juga akhirnya mengetahui, Gus, kenapa Fir'aun dulu itu kemudian membuat Bani Israel sebagai budak itu. Itu ternyata Fir'aun sendiri sudah tahu karakternya. Bikin rewel dulu. Bikin rewel ternyata. Setiap ada Bani Israel mesti ruwet dulu. Mesti ruwet. Ada tempat Bani Israel mesti ruwet. Itulah yang mengakibatkan kemudian mereka tidak punya negara. Tidak punya negara karena mereka tidak bisa berdampingan dengan orang lain, tidak bisa. Nah, gitu. Semaunya sendiri. Baik, Gus, sangat menarik ini, Gus. Apalagi dikaitkan dengan situasi terkini ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah semuanya. Amin. Dan pemirsa Nasional TV dimanapun berada, demikian untuk segmen yang ketiga. Kita lanjutkan lagi pada segmen yang keempat. Pemirsa Nasional TV dimanapun berada, berjumpa kembali pada segmen yang keempat. Nah, pembicaraannya semakin menarik sekali. Ini karena terlalu luasnya ya, Gus ya. Terlalu luasnya pembahasan. Ini mau bicara tentang apa gitu. Nah, gitu. Nah, karena kita bicara secara umum, makanya pembahasannya sangat luas. Jadi tadi kita sudah mengetahui sedikit banyak bagaimana asal usul Bani Israel, Gus. Bagaimana karakteristik mereka sebagai sebuah nation atau sebagai sebuah bangsa. Nah, terus kemudian bagaimana
perlakuan bangsa-bangsa yang lain terhadap Bani Israel ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita sebagai seorang Muslim ini, Gus, sebagai seorang Muslim ini kan terutama Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah nih, Gus. Ini kan kita ada ukhuwah yang diajarkan, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariyah. Artinya sebenarnya kita tidak tertutup kemungkinan ya Gus ya, tidak tertutup kemungkinan untuk bersaudara, karena yang pada akhirnya persaudaraan dengan mereka sebenarnya. Kalau melihat konsep ukhuwah yang telah yang telah dijabarkan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq pada waktu itu. Nah, untuk pembahasan kali ini yang sebagai segmen terakhir, Gus, kira-kira seperti apa ini sikap kita sebagai seorang Muslim itu ya, Gus? Di samping kita harus memahami memahami daripada ukhuwah-ukhuwah yang ada ini, atau mungkin dari sisi yang lain bisa kita jabarkan di sini, Gus, sebelum kita ambil sebuah kesimpulan, Gus. Sebagai posisi kita ya, sebagai umat Islam, kalau secara umum tentu kita tetap akan berpegang teguh terhadap konsep-konsep tadi, dan itu memang konsep dari Al-Quran seperti itu, secara objektif ya. Apalagi kalau konteksnya berhubungan dengan seorang Yahudi, di dalam Al-Quran yang sudah kita sebutkan tadi, ada ahlul kitab yang memang baik, bahkan dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu menarik, jadi ada seorang Muslim yang mencuri kan ceritanya itu kan, yang mencuri tapi menuduh orang Yahudi. Jadi karena orang Yahudi ini stigmanya buruk, dituduh sajalah seperti itu. Dan Nabi itu condong untuk membela orang Muslim itu kan. Akhirnya datang ayat itu kan, lil khoinina khosima itu kan, jangan menjadi pembela bagi orang-orang yang berkhianat dan seperti itu. Artinya selama orang-orang seluruh dunia ini bermuamalah dengan baik dengan kita, maka kita harus bermuamalah dengan baik secara hubungan basyariah. Makanya ada konsep al-insaniyah qabla tadayun, bahkan seperti itu. Hubungan kita antar sesama manusia seluruh dunia itu harus baik. Makanya kalau kemudian dikontekskan lagi di zaman sekarang ini, apalagi tentang konflik itu, sekarang kan yang dijunjung adalah tentang insaniyah, kemanusiaan, basyariahnya. Itu dulu, itu yang paling awal dulu kan begitu. Sehingga kita bisa jernih melihatnya. Bisa jernih melihatnya kita ada di posisi yang mana, seperti itu. Secara umum. Ya bagus sekali, Gus. Jadi kita memang apalagi konflik yang terjadi itu memang dasar-dasar kemanusiaan memang ya, yang paling menyentuh ya. Yang paling menyentuh, jangan sampai membunuh, jangan sampai merugikan dan sebagainya. Nah, dan yang perlu kita pahami lagi bahwa kita harus bisa membedakan antara Israel dan Bani Israel dan Yahudi dan juga ahlul kitab lagi. Nah, karena sekarang ini kan banyak orang yang mengeneralisir. Ketika kita bicara Israel, dikira udah semua hal yang terkait dengan Israel itu ada di situ semua. Padahal ini kita harus bisa membedakan Israel di sini apakah sebagai sebuah negara, Israel di sini apakah sebagai sebuah gerakan Zionisme tadi, Israel ini apakah sebagai sebuah entitas, Israel di sini apakah sebagai bagian dari ahlul kitab dan sebagainya. Makanya Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbuat adil, dan keadilan itu hanya bisa terwujud apabila kita melihat persoalan secara objektif dan apa adanya. Hatinya mesti jernih. Makanya di situ disebutkan seperti apa yang jenengan katakan tadi, ada al-insaniyah qabla tadayun. Jadi kemanusiaan dulu sebelum kita beragama, supaya kita itu bisa menerapkan praktek-praktek keagamaan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Jadi dan gitu. Yahudi sekarang pun itu
juga tidak murni dari Bani Israel Ya, sekarang ya, ya. betul. Jadi walaupun Yahudi itu sebenarnya bukan agama dakwah, Ya, gitu ya, kan. ya, betul, betul. Agama Yahudi adalah eksklusif. Eksklusif. Cuma kalau ada orang yang mau masuk silahkan. Betul. Jadi sekarang juga bercampur. Kalau kita ngomong Yahudi belum tentu Bani Israel. Ya, gitu. betul. Belum tentu Bani Israel. Karena Iya. mereka bukan agama dakwah. Iya. Tidak mengajak tapi gerakan politik Iya, dan lain sebagainya yang terorganisir dalam Zionis. Iya, betul. Jadi memang kompleks sekali Kompleks ya, sekali. kompleks sekali dan membutuhkan pemikiran yang jernih dan tidak gerusa-gerusu. Dan tidak gerusa ketika mensikapi sebuah persoalan ketika berhadapan dengan kalangan Israel. Bagaimana kita melihat sejarah ke belakang, Gus? Bagaimana dulu Gus Dur ya? Nah, Gus Dur ini banyak sekali berinteraksi ya. Bahkan beliau pernah mendapatkan penghargaan dari Ariel Sharon pada waktu itu ya. Terus kemudian mendapatkan penghargaan apa lagi itu? Nah, dari universitas di Israel sana tentang peranan Gus Dur pada waktu itu. Nah, itu orang kan sudah luar biasa ya. Luar biasa. Banyak memandang dengan pandangan yang miring terhadap Gus Dur pada waktu itu. Padahal Gus Dur menerapkan prinsip al-insaniyah qabla tadayun. Artinya ketika kita menjadi makhluk yang berada di satu planet yang sama ya, di bawah langit yang sama dan merupakan ciptaan Tuhan yang sama. Toh Allah sendiri telah mempersaudarakan kita ya, dengan kesamaan ya. Dengan kesamaan, ketika kita melihat kesamaan, kenapa kita harus memperbesar perbedaan-perbedaan? Jadi jangan seperti itu. Boleh Gus, sangat menarik. Jadi kesimpulannya seperti apa nih Gus? Kesimpulannya ya, yang pertama kita memang harus tahu secara genealogis, secara historis, bagaimana asal muasal Bani Israel dalam konteks kita membicarakan tentang siapakah Bani Israel yang sudah kita sebutkan secara singkat tadi. Dan kemudian dari itu kita bisa bersikap, harus mencoba secara objektif dan mengambil pelajaran dari semua kisah-kisah tersebut. Yang kedua adalah yang dikatakan panjenengan tadi, bahwa pada dasarnya semua umat di dunia ini adalah bersaudara. Gitu ya. Jadi apapun itu ketika merusak persaudaraan, merusak kemanusiaan, maka itu berarti merusak semua agama, bukan hanya Islam saja. Betul. Ya, mengomentari sedikit tentang Gus Dur tadi misalnya. Kenapa seperti itu gitu kan? Ya walaupun tidak semuanya akan membenarkan. Karena semua punya topoksinya masing-masing. Ya, betul. Ada yang seperti itu, ada yang seperti ini. Bahkan di dalam Palestina sendiri kan juga tidak satu gitu kan. Betul. Mereka punya kecenderungan masing-masing yang mencoba untuk mencari solusi yang paling terbaik. Dan ujung-ujungnya tadi adalah al-insaniyah qabla at-tadayun. Saya mengomentari Gus Dur kenapa seperti itu, ini sama seperti yang diungkapkan oleh ulama-ulama kita. Bahkan Syekh Ali Jum'ah itu juga mengikuti kalau bahasa kasarnya rekonstruksi ya, tentang maqasidus syariah itu sendiri. Bahwa yang pertama itu adalah hifduddin kan, yang kedua adalah hifdun nafas. Dalam konteksnya sekarang ini dibalik, hifdun nafas ini adalah yang pertama. Dan itu yang juga diamalkan oleh Gus Dur dalam maqasidus syariahnya, menjalin kerukunan untuk semua manusia, supaya ketika hifdun nafas semuanya itu damai, tenang, maka dinnya itu otomatis akan terjaga. Mereka bisa beribadah dengan tenang, semua agama itu tidak ada pertengkaran, semua hidup berdampingan, semuanya bisa beribadah dengan baik. Menarik itu Gus, pemikiran Syekh Ali Jum'ah itu Gus. Ini sebagai sebuah pemikiran baru ya, tajdid ya mungkin ya. Karena prinsip itu hifdun din itu
Hifdzuddin, Hifdzun Nafas, dan seterusnya, dengan urutan seperti itu Iya. sudah berabad-abad bertahan gitu. Dan ini ya debatable. Debatable memang. Debatable. Ya. Jadi dibutuhkan ahli-ahli yang harus betul-betul menguasai dalam bidangnya. Nah, gitu ya. Baiklah, pemirsa Nasional Televisi, ini tadi perbincangan menarik saya dengan Gus Iqbal Fatoni tentang Bani Israel, dan waktu yang sangat singkat ini tentunya tidak akan mampu untuk mengupas secara menyeluruh ya. Ya sifatnya parsial-parsial. Iya. Tapi paling tidak ini sebagai sebuah cara kita untuk belajar tentang realita. Betul. Belajar tentang realita, kalau bahasa wong Jawa kasunyatan. Kasunyatan. Belajar tentang kasunyatan supaya kita tidak salah untuk berpikir. Ketika kita salah berpikir, dikhawatirkan kita salah untuk mengambil tindakan. Nah, ini yang akan kita takutkan. Dan mudah-mudahan bermanfaat, Gus. Amin. Dan mudah-mudahan jenengan diberi umur panjang. Kita Amin, butuh ya. Sama-sama. Kita butuh intelektual untuk muda nih. Saya juga butuh jenengan. Iya, untuk pembangunan Islam wal muslimin pada masa-masa yang akan datang. Baiklah, pemirsa Nasional Televisi dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan saya dengan intelektual muda kita, yaitu Gus Iqbal Fatoni LC. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.